Oke, jadi catatan kaki atau footnotes itu digunakan apabila penulis perlu memberikan tambahan informasi yang dianggap penting bagi pembaca, tapi tidak begitu penting untuk dimasukkan dalam naskah. Kemudian catatan kaki juga tidak digunakan untuk menyebutkan referensi. Jadi kalau misal bisa saya ulangi itu, catatan kaki ini diperlukan oleh si penulis supaya si pembaca ini mengetahui info penting yang dimaksud oleh si penulis, tapi informasi tersebut nggak masuk ke dalam naskah KTTA-nya. Kemudian untuk aturan catatan kakinya, oh ya ini. Jadi buat pengaturan tentang catatan kaki itu satu spasi untuk kutipan langsung yang lebih dari 4 baris bukan ini atau catatan kaki dan daftar pustaka. Jadi satu kutipan itu satu spasi. Kemudian 1,5 spasi untuk antar catatan kaki. Nah, ini adalah contoh catatan kaki yang udah saya buat. Jadi semisal ini ada kota Madya adalah bla bla bla. Nah, kemudian kota Madya itu letaknya di sini ya. Jadi ini udah dibuat terlebih dahulu tadi. Terus yang kedua itu ada SKPD. SKPD adalah bla bla bla. Jadi isi yang ditulis di sini itu nantinya adalah informasi penting yang mungkin bakal ditulis sama si penulisnya, tapi nggak perlu dimasukin ke naskah. Gimana sih cara buatnya? Gini ya, aku praktekin ke halaman selanjutnya aja. Misal kita bakal nulis ini aja gaji. Gaji atau upah deh. Gaji atau upah. Ini di ribbon reference. Kemudian ada insert footnotes. Kita klik aja. Nah, ini langsung muncul di bawah. Terus kita tinggal tulis apa yang aku bilang tadi, informasi penting yang bakal ditulis sama si penulis, tapi nggak perlu ditulis di naskah. Misal tadi adalah gaji atau bla 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 gitu ya. Nah, ini tuh nanti kalau misal ini bakal 2 baris, itu jaraknya 1 spasi. Kemudian pastiin juga antar catatan kaki itu jaraknya adalah 1,5. 1,5 ya. Kemudian buat aturan yang lainnya, kita ngikutin karena nggak diatur tadi ya. Tadi nggak diatur di peraturannya, jadi kita ngikutin yang normal aja. Itu yang Times New Roman 12 sama warnanya otomatis. Udah sih. Kemudian kalau semisal kita perlu ngecek atau perlu cek ulang lagi, kita bisa lihat di sini di menu footnotes-nya. Misal ini ada menu show notes. Jadi show notes itu bisa kita gunain kalau misal kita ada di halaman lain, tapi kita mau ngecek catatan kaki yang udah kita buat. Nah, kita perlu tinggal klik aja show notes-nya. Nah, ini langsung masuk ke catatan kaki yang kedua. Nah, ini penjelasannya. Terus ada menu lain juga, kalau ini next footnotes sama previous footnotes. Kalau previous itu buat yang ngecek yang sebelumnya ya. Jadi ini satu catatan kaki yang pertama yang kita buat. Terus kalau misal next itu nanti kedua ke selanjutnya, ketiga gitu. Nah mungkin sekian dari footnotes. Terus nah ini ya teman-teman.
Daftar tabel. Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman tabel yang disajikan. Daftar gambar juga sama. Daftar gambar memuat nomor urut, judul gambar, dan nomor halaman yang disajikan. Nah, ini ada ketentuannya. Daftar tabel bila ada, atau daftar gambar atau grafik juga bila ada. Kapan sih kita bakal memunculkan daftar tabel atau daftar gambar ini? Daftar tabel atau daftar gambar itu diperlukan jika terdapat 3 atau lebih tabel atau gambar. Jadi kalau misal tabel atau gambar atau grafik yang ada di naskah itu lebih dari 3, atau sama dengan 3, otomatis kita harus bikin daftar tabel atau daftar gambarnya. Nah, ini contoh dari daftar tabel. Dapat dilihat di sini itu tabel, terus 4 dengan angka Romawi, titik 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka Arab. Begitupun dengan daftar gambar. Nah, untuk peletakannya sendiri, daftar tabel sama daftar gambar itu kita sajikan di setelah daftar isi. Jadi setelah halaman daftar isi ya, kita perlu nyantumin dulu nih. Tapi aku nyamannya itu nyantumin di awal. Tapi kalau misal teman-teman mau di akhir juga nggak apa-apa, terserah. Ini adalah daftar tabel dulu. Kemudian daftar selanjutnya adalah daftar gambar atau grafik. Daftar gambar. Salah satu aja ya. Nah, karena keterbatasan waktu, disebutkan bahwa tadi kita harus mencantumkan daftar gambar dan daftar tabel itu lebih dari 3. Aku nggak bisa nyontohin banyak, hanya beberapa aja ya. Ini ada daftar gambar, nanti aja dulu. Kita yang ke tabelnya dulu. Nah, ini tabel. Tabel aku nyediain 2, sama gambar juga aku nyediain 2, tapi seharusnya kalau kita mau nyantumin daftar gambar sama daftar tabel, itu harusnya sama dengan 3 atau ke atas. Nah, ini tabelnya udah ada. Terus jangan lupa kasih sumbernya ya di bawahnya, dari mana. Kemudian kita ke reference, terus insert caption. Nah, kita labelnya pilih, karena ini tabel, jadi pilihnya yang tabel. Kalau semisal ini belum ada, maksudnya masih versi bahasa Inggrisnya atau figure atau table, tapi yang versi bahasa Inggris ya, kita bisa nambahin di sini, di new label. Nah, ini tinggal ketik aja gambar. Kalau enggak, tabel. Terus diklik OK. Nanti bakal muncul di sini. Berhubung ini tabel, jadi kita pilih yang tabel. Terus pengaturannya ada di numbering, jangan lupa. Ini tambahan. Kemudian include chapter number juga harus di checklist. Nah, kemudian ini ada heading 1. Kenapa heading 1? Ini ada keterangan chapter start with style heading 1. Jadi nanti kan tadi disebutin di pernya itu ada, nah ini, ada Romawinya. Jadi nanti untuk heading 1 nanti ngikutin, bakal muncul angka Romawi yang kita perluin. Karena heading 1 itu nanti ngikutin, semisal tadi kan gambar 4 dengan angka Romawi, itu maksudnya adalah angka Romawi 4 angka Romawi itu adalah menunjukkan kita itu gambar itu atau tabel itu berada di bab 4. Kemudian titik 1 berarti itu menggambarkan gambar atau tabel itu adalah gambar pertama di bab 4. Jadi ini kita pakainya heading 1. Kemudian use operatornya kita pilih titik, yaitu period. Terus OK. Nah, ini udah muncul. Kita bisa nulis di sini atau enggak di nanti setelah ini juga bisa. Terus untuk peletakannya sendiri kita pilih yang above.
yang di atasnya. Kalau below di bawahnya. Kemudian oke. Nah, ini udah muncul. Kasih keterangan aja, misal ini adalah tabel belanja. Itu aja ya. Kemudian untuk format yang lainnya itu kan juga nggak dijelasin di peraturannya, jadi kita pakainya yang normal aja. Normal yaitu Times New Roman 12, kita pakainya center. Terus line spacing-nya 1 aja. Sebentar. Line spacing-nya iya 1 cukup. Soalnya kan nanti ketutup sama spasi itu. Enggak ding. Kalau tabel berarti 1,5. Iya 1,5. Biar ada space-nya juga kalau semisal bukan gambar. Terus udah ini tabel. Ini tabel yang pertama. Jadi ini muncul tabel 2.1 terus keterangan judul dari tabelnya adalah tabel belanja. Kenapa 2? Karena kita ngikutin ini bab 2. Ini abaikan ya. Karena ini bab 2. Terus satu lagi tabel ini. Kalau nggak reference juga bisa klik kanan sebenarnya. Nanti di situ bakal muncul insert caption. Oh, sebentar, freeze. Selain lewat reference, itu juga bisa klik kanan, nanti juga bakal muncul insert caption. Nah, ini tabel yang kedua aku bikin ya. Ini kan tadi tabel udah kita masukin, jadi tinggal oke aja. Sebentar, kelewat. Tadi yang kelewat. Aku kasih space dulu ya. Jadi ini tadi insert caption, terus oke. Nah, ini udah. Terus kita kasih judulnya semisal tabel. Langsung aja jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, karena tadi juga udah nggak ada aturan yang mengatur ini, jadi pakai Times New Roman 12 biasa, terus enter. Nah, ini udah. Terus jangan lupa dikasih sumbernya, kita dapat tabel atau data tersebut itu dari mana. Kemudian gimana kita memunculkan daftar tabel yang udah kita buat tadi. Kita kembali ke halaman awal yang tadi kita buat. Daftar tabel, kemudian kemudian di reference, terus insert table, kemudian kita pilih yang tabel. Karena yang baru kesan kita buat itu daftar tabel dari tabel yang sudah kita cantumin di naskah. Nah, ini udah otomatis keluar semua. Kemudian lanjut ke daftar gambar. Untuk daftar gambar sebenarnya nggak jauh beda sama daftar tabel, cuma dari kita dan teman-teman yang lain itu merekomendasikan dengan menggunakan tabel seperti yang tadi Dewi jelasin di bagian halaman persetujuan. Sebentar. Nah, ini kurang lebih begini. Untuk ininya juga jangan lupa dicantumin sumbernya kita itu dapat dari mana. Nah, udah. Terus ini reference, insert caption. Karena ini adalah gambar, jadi kita pilihnya yang gambar. Namun kalau ini belum ada gambar juga, berarti pakai cara yang tadi new label, terus terus ketik gambar. Nah, ini gambar. Kemudian jangan lupa di numberingnya juga kita atur include chapter number, kemudian chapter start with style-nya heading 1, terus juga period alias titik. Nah, ini muncul. Tinggal di drag aja.
ke atas. Terus kasih judul ini siklus temuan audit, nah, misal ya. Nah, karena nggak diatur juga, berarti pakai yang normal. Normal, terus enter, space-nya, line spacing-nya jangan jauh-jauh, pakai yang satu aja. Nah, kurang lebih begini sih. Terus lanjut ke gambar 2. Jadi aku sediain juga gambar 2 buat jelasin dari step awalnya. Insert aja table, table, sebentar. Table, terus kasih 3 aja. Nah, kalau buat masukin gambar biasa ya, di insert terus picture. Jangan lupa kasih sumbernya dari mana. Nah, ini taruh di center. Kemudian ini kenapa kita pakai tabel? Itu sebenarnya biar kita mempermudah ngatur gambarnya itu nggak terlalu rumit gitu loh. Jadi mending pakai tabel. Kemudian ini kita bikin linknya, reference, insert caption, terus gambar. Ini di atas saja. Numbering-nya udah. Terus oke. Nah, ini terus di-drag ke atas. Gambar 21 ini adalah struktur organisasi. Organisasi. Terus kita nggak ada aturan, berarti pakai yang normal aja. Times New Roman 12, terus pakainya center. Automatic lens spacing-nya 1. Udah dari gambar itu, terus tinggal kita munculin aja ke daftar gambar. Daftar gambar, terus di reference, insert table, terus kita pilihnya yang gambar. Karena yang tabel tadi kan udah. Terus oke. Nah, ini udah ada gambar 1.1, 2.1, judul gambar sama halaman gambar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Steven. Terima kasih.